Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Ega Pratama di channelku Ega Pratama Official. Hah. Enjoy. Oke, sebelum masuk ke inti videonya, seperti biasanya aku ingin menyapa dulu ke kalian senior-seniorku Sagitarius di luar sana, terus sahabat-sahabatku Sagitarius, terus saudara-saudaraku Sagitarius juga yang di luar sana. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan semoga banyak umur selalu ya. Karena hari-hari Sagitarius tuh kadang kalau kita down, kita timpa lagi ide-ide kreatif, kita bangkitkan lagi. Karena Sagitarius tipikal orang yang sensitif banget dengan suasana, bahkan suasana Sagitarius itu tergantung orang-orang di sekitar Sagitarius. Ayo, bener nggak? Menurut kamu? Kalau enggak ya mungkin kita Sagitarius berbeda ya. Tapi kalau menurut aku sama ya itu mungkin kalian sama dengan diriku ini, oke? Sagitarius, oke? Terus yang mau aku bahas kali ini adalah Sagitarius misterius. Ngomong-ngomong tentang misterius, Sagittarius adalah salah satu zodiak yang sulit banget ditebak, yaitu mungkin udah tahu ya hal yang umum lah intinya. Tapi ada beberapa hal yang harus kalian tahu juga kalau kalian ingin mendekati cewek ataupun cowok yang berzodiak Sagittarius. Jadi jangan sekali-kali kalian menerapkan hal ini gitu lah. Karena aku akan bocorkan sesuatu hal rahasia Sagittarius. Insya Allah kalau kalian sudah menguasai sifat Sagittarius ataupun kalian udah tahu sedetail mungkin bagaimana Sagittarius ya, insya Allah kalian akan bisa menaklukkan Sagittarius. Oke, jadi yang pertama sifat Sagittarius yang misterius ini itu mempengaruhi karena sibuk dengan petualangannya. Banyak orang yang bilang, bang pacar gua kok cuek ya bang, terus pacar gua kok nggak ada inisiatif lah, padahal dulu dia pas PDKT ngejar-ngejar, tiba-tiba dia sekarang udah so sibuk sendiri ataupun nggak perhatian lah intinya sama kamu ya. Itu bukan karena dia punya cowok yang lain ataupun cewek yang lain ya guys, itu harus kalian ingat. Karena Sagittarius itu adalah jiwa petualangnya gede banget, terus imajinasinya juga besar banget karena sibuk dengan petualangan sendiri. Gini ya, seseorang yang sudah pacaran ataupun sudah memiliki pasangan Sagittarius, mau nggak mau kalian harus bisa nerima alur petualangannya Sagittarius ya. Karena Sagittarius itu akan terus-terusan memberikan referensi petualangan yang asik ataupun yang belum pernah kalian temui sebelumnya ya. Jadi jangan pernah ada kata capek lah kalau diajak Sagittarius kemana tuh, ya udah jalan. Ya itu lah Sagittarius. Karena kalau nggak petualang tuh Sagittarius kayak risih banget gitu. Jadi ya menurut aku haruslah Sagittarius petualang gitu ya. Terus yang kedua, melihat dan memikirkan kemungkinan yang ada. Sagittarius, ada beberapa faktor ya ketika Sagittarius mengutarakan sifatnya ke seseorang ataupun konteksnya teman, sahabat ataupun keluarga, mereka akan berbeda. Bahkan teman aja ya guys, Sagittarius yang memiliki teman mungkin di sekitarnya banyak teman, tapi Sagittarius hanya memilih orang-orang tertentu. Karena apa? Di saat ada aura yang kurang enak dari Sagittarius ataupun dari lawan bicara Sagittarius, itu akan terjadi cekcok ataupun ya bisa dibilang Sagittarius tuh instingnya tuh main banget ya. Kalian pernah nggak kalian punya teman Sagittarius nih yang kalian tahu terus tiba-tiba orang itu pertama dia itu ketawa-ketawa, terus ada orang baru datang, tiba-tiba orang itu cenderung yang si Sagittarius ini ya cenderung langsung diam ataupun nggak seperti biasanya. Itu berarti Sagittarius memiliki pemikiran tentang orang baru ini. Ya mungkin kalian nggak perlu bertanya saat itu juga ya, karena menurut Sagittarius menghargai itu adalah hal yang terpenting. Meskipun si Sagittarius itu tidak suka dengan orang baru ataupun orang yang pernah dia berteman ataupun mantan dia tidak bisa mengungkapkannya secara langsung karena nggak enakan gitu. Tapi kalau Sagittarius sifat nggak enakan ini sudah terlepas, itu teganya minta ampun Sagittarius. Jangan sekali-kali kalian bisa dibilang mengecewakan pertemanan ataupun persahabatan ataupun pacaran gebetan kalian dengan selingkuh, berbohong dan lain sebagainya, karena itu bahaya banget ya. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, terlihat jelas tapi sulit ditebak. Wah ini nih,
mungkin masih banyak dari kalian ya, banyak dari kalian yang berpikir ini nih, cowok aku nih, cewek aku, dia tuh jelas banget. Maksudnya gini ya, bukan bukan jelasnya secara apa ya, fisik gitu ya, emang jelas secara fisik kan udah wajar ya. Maksudnya dia tuh udah ketebak banget cara bermainnya. Tapi terkadang kamu ngerasa nggak kalau kalau kita udah menebak itu, tiba-tiba dia tuh berpikir ke sana, duh, nggak seperti biasanya. Itulah Sagittarius ya. Karena ada waktu tertentu Sagittarius akan merubah sifat dan kondisi yang seperti aku bilang tadi ya. Itu tergantung orang sekitarnya. Yang kedua juga tergantung mood dia. Yang Sagittarius orangnya mudian sih. Jadi kalau apa-apa ya kamu harus bersabar lah. Kadang-kadang ceria, kadang-kadang sedih, kadang-kadang ya nggak jelas banget tuh. Wah, itulah sebabnya Sagittarius tuh perlu petualangan yang sangat-sangat luar biasa buat menghilangkan rasa stres dalam diri dia ya. Jadi wajar-wajar aja ya kalau memiliki seseorang Sagittarius yang mungkin bisa kamu bilang aneh menurut kamu, tapi menurut Sagittarius itu biasa aja ya. Terus yang selanjutnya adalah bisa merubah sudut pandang seseorang. Wah, ini nih, ini adalah sifat unik Sagittarius ya. Mungkin kalian yang baru pertama punya teman, dia yang datang dalam kehidupan kamu yang sebelumnya belum kamu tahu, sebelumnya belum kamu kenal, tiba-tiba kamu terbawa arus dari pertemanan dia, cara dia berbicara ataupun cara dia bercanda lah sebagainya, terus cara dia meng-treat kamu, yang memperlakukan kamu sebagai teman yang mungkin menurut kamu ini berlebihan, tapi menurut Sagittarius itu biasa aja. Itulah karena Sagittarius tuh diam-diam dia bisa menggiring semua di sekitarnya itu ikut dalam permainan dia. Kalau orang itu menolak ya udah, berarti orang itu gak cocok. Gini ya, konteksnya Sagittarius tidak ingin dipatuhi karena Sagittarius ingin kebebasan. Tapi terkadang orang-orang sekitar Sagittarius yang sudah tertarik ataupun sudah suka berteman dengan orang ini yang berjodoh Sagittarius itu akan cenderung ikut semangat ya, cenderung ikut semangat. Terus ya bisa-bisa orang itu respectnya besar ke orang baru yang berjodoh Sagittarius ini ya, daripada orang lama yang mungkin dia udah kenal ya. Karena rasa nyaman Sagittarius tuh benar-benar bahaya banget, bahkan bisa disalahpahami oleh orang-orang tertentu ya. Itu ya harus kamu hati-hati ya. Benernya nggak bahaya sih menurut orang yang menganggap itu hal yang biasa, tapi kalau orang yang melihat jelek itu bahaya banget. Jadi kalau kalian punya teman Sagittarius ya harus hati-hati dalam arti kata, kalau kalian nggak bisa jujur ya udah bilang minta maaf kayak, ataupun ya udah ini masalahku pribadi, jadi jangan terlalu kamu ikut campur ya. Terus yang selanjutnya nih, yang terakhir, beda orang beda sifat. Ini nih, aku tadi udah bilang kan, Sagittarius termasuk orang yang kemudian. Terus Sagittarius juga termasuk orang gimana menyesuaikan siapa orang lawan bicara, siapa bisa dibilang jenis kelamin yang berbeda ataupun kumpulan baru ataupun lama. Nih, Sagittarius beda orang beda sifat, menunjukkan karakteristiknya itu berbeda-beda. Makanya aku sering bilang nih ya ke teman-teman aku yang di sini tuh, sering bilang banget, jangan pernah mengawasi Sagittarius dengan dua sifat. Ataupun ada pernah pengalaman ya, mungkin kalian juga pernah mengalami di saat teman kamu nih ya yang ingin jatuhin kamu Sagittarius ya, dengan cara fitnah kamu, menuduh kamu, terus tiba-tiba dia bilang kamu buruk, terus kamu pembohong dan sebagainya di depan orang baru untuk menjatuhkan harga diri kamu. Tetapi kamu tahu itu nggak benar. Nah, disitulah sifat pandang Sagittarius akan berbeda jauh dari yang sebelumnya, yang darinya ceria dan powerful banget dalam berteman, ya over banget dalam berteman. Dia bisa memberikan segalanya, uang, materi, dan waktu yang dia punya untuk temannya ya, tapi hal itu seketika akan hilang. Jadi ya susah gampang sih untuk melakukan Sagittariusnya dalam konteks berteman, bersahabat, ataupun keluarga ya. Bahkan keluarga aja bisa dianggap musuh kalau Sagittarius ya, karena mungkin udah di titik kecewa banget dan udah capek banget. Sagittarius itu akan berubah sifatnya, sudut pandangnya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video yang aku buat di hari ini ya. Semoga kedepannya aku bisa membuat video lebih menarik lagi, ataupun aku akan menambahkan beberapa konten baru lagi ya, ke jalan-jalan ataupun ya mencoba wisata-wisata baru ataupun makanan-makanan tradisional di masing-masing daerah yang mungkin aku akan coba itu ya. Jadi tunggu aja video selanjutnya, doakan aja, support aja, semoga bisa lancar terus bikin konten
seperti ini, kreativitasnya akan selalu maju. Thank you udah support sampai detik ini. Thank you udah selalu menonton video ini ya, meskipun ada beberapa menit, beberapa detik ya. Thank you untuk kalian semua, dan aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat ataupun perbuatan yang aku lontarkan di video ini yang kurang berkenan untuk kalian. Oke? Ega Pratama di sini, Pangeran Sagittarius. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.